Kalau aku memiliki agama, kemudian aku berpeluang untuk memiliki yang kedua, yang keduanya apa? Kata Luqman, al-mal, al-malu, harta. Kalau aku sudah memiliki harta, aku berpeluang untuk memiliki yang ketiga. Yang ketiganya itu apa ya Luqman? Al-haya'u, yaitu punya rasa malu. Dan terakhir dia tanya, kalau aku punya yang keempat, yang keempat itu sepatutnya apa ya Luqman? As-sakha'u, kamu hendaklah jadi orang yang pemurah. Mengapa pertama sekali Nabi atau Luqman katakan ad-din? Ad-dinu maknanya apa tadi? Agama. Sebab agama sebenarnya yang dapat menyelamatkan kita. Tak apa, itu nanti biar kita bahas dengan panjang lebar pada hari Sabtu nanti. Yang jelas pada hari ini kita tidak sebut. Menurut Imam Ibnu Qayyim, syarat amal-amal itu diterima selain daripada ikhlas lillah, kita mesti ikut cara Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, tunggal akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-wahdaniyah, ar-risalah, al-ba'tsu. Menyembah hanya kepada Allah tanpa syirik. Itu yang pertama. Menyembahnya mesti mengikuti cara Rasulullah, itu ar-risalah. Kesemua bentuk pengabdian yang demikian cirinya semata-mata sebagai persiapan menghadapi hari berbangkit. Penjelasan sedikit. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semua kita tahu rukun iman ada 6. Kalau yang 6 ini mau diperkecil, dia hanya tinggal 3 yang paling utama. Pertama sekali al-wahdaniyah, yaitu keyakinan kita terhadap Allah yang Maha Esa. Dialah satu-satunya yang layak dan berhak disembah. Menyembah Allah dengan makna mentaati, mematuhi Allah. Suruhannya dibuat, larangannya dijauhi. Kesemuanya itu tak akan mungkin sempurna tanpa kita mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya apa sebab? Sebab Allah tidak beritahu secara direct kepada setiap individu bagaimana cara mentaatinya. Betul tak? Semua kehendak Allah itu, suruhannya atau larangannya, semuanya disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada para rasul. Oleh sebab itu, yang kedua setelah al-wahdaniyah mesti ar-risalah. Sekarang timbul pertanyaan. Kita taat Allah, ikut cara Rasulullah. Untuk apa Ustaz? Pak Ustaz, untuk apa kita taat Allah, ikut cara Rasulullah? Jawabannya, sebagai persiapan untuk menghadapi hari berbangkit. Setuju tak bapak-bapak dan ibu-ibu kalau saya katakan bahawa di mahkamah ilahi di akhirat nanti yang akan bertindak sebagai hakim adalah Allah? Alaihissallahu biahkamil hakim. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Nah, siapa nanti yang akan Allah panggil untuk jadi saksi bagi amalan umat? Jawabnya, masing-masing Rasul. Umat Nabi Nuh lah dipanggil, umat Ibrahim lah dipanggil, umat akhir zaman siapa yang akan dipanggil untuk jadi saksi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu tadi petunjuk ayat, wa yakunur rasulu alaikum syahida, dan Rasul kelak akan jadi saksi ke atas amalan kamu. Itu ayat memberi satu gambaran yang pasti. Ini yang kita maksudkan Quran adalah pedoman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, kita teruskan sedikit lagi. Umat Islam dikatakan sebagai umat pilihan atau umat yang adil. Umat Islam, umat yang adil maksudnya umat yang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Umat pilihan pula dapat diartikan sebagai umat contoh atau umat teladan. Sedangkan makna wasatah, pertengahan,
bermaksud tidak longgar, tafrid. Juga membawa makna tidak ifrat atau ghulu, berlebih-lebihan atau melampaui batas. Ini kita lihat dari angle lain. Ummatan wasata tadi dengan makna wasat, wasit dengan makna apa? Tengah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Ighatsah atau Ighatsatul Lufan, jilid 1 muka surat 116, bahwa salafus saleh berkata, tolong ikuti, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi naz'atan imma ila tafritin wa taqsir wa imma ila mujawazatin wa uluwin wa la yubali bi aydihi ma'az-zafar. Tidak ada satupun perintah dari Allah kecuali ada dua jenis gangguan syaitan. Apakah gangguannya itu ke arah tafrid atau taksir, yakni longgar dalam pegangan agamanya, atau ke arah mujawazah dan ghulu, yaitu melampaui batasan. Dia, yaitu syaitan, tidak peduli kemana saja manusia condong. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maksudnya begini, setiap arahan dari Allah senantiasa di tengah, wasata. Betul tak bila disebut wasat, tengah itu mesti ada dua tepian? Betul tak? Syaitan senantiasa membawa perintah Tuhan itu, kalau tidak tepi sini, tepi sana. Tepi sini tafrid, tepi sana namanya ifrat. Bahasa kita tafrid itu longgar. Kalau disuruh salat dalam agama Islam kan 5 kali wajib sehari. Betul tak kalau hanya 2 waktu sehari namanya longgar? Atau satu lagi 24 jam kerjanya salat saja, itu dah melampau. Kemana saja kamu condong, kurang dari batas tuntutan, melampaui batas sehingga kewajiban lain kamu abaikan, syaitan berkuasa. Dapat paham maksudnya? Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya kita berada pada wasat, tengah-tengah, adil, perlu tak kita knowledge tentang sunnah Rasul? Perlu tak? Ilmu perlu tak? Ilmu sangat perlu. Saya tadi belum jelaskan makna adil. Adil lawannya zalim. Apa makna adil sebenarnya, Ustaz? Makna adil sebenarnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh sebab itu, lawan daripada adil, zalim. Zalim maknanya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adil tak apabila kita beribadat pada Allah ikut cara Rasulullah? Adil, sebab Rasulullah adalah orang yang paling tahu. Sebab malaikat dikirim oleh Allah memberitahu baginda bagaimana cara mengangkat tangan, letak tangan, sujud, rukuk, apa yang patut dibaca. Lalu kita pun ikut orang yang paling tahu, yaitu Rasulullah. Sebab dalam riwayat dikatakan begitu balik dari Isra Mi'raj, betul tak Allah kirim malaikat Jibril mengajar Nabi demo di depan Rasul. Setelah sempurna malaikat ghaib, giliran Nabi panggil para sahabat. Lalu Nabi demo di depan para sahabat bagaimana cara tadi malaikat mengajar beliau. Kemudian terkenal ucapan beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tadi tengok cara aku salat. Itu maknanya adil. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Islam senantiasa wasata dalam semua hal. Apakah yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dakwah, muamalat, seperti